madrasah yang sudah ada, yang disebut madrasah nizamiyah, itu madrasah paling elit di dunia Islam saat itu ditinggalkan. Ini tren lama karena kurikulum, sistem pendidikan dan output pendidikan madrasah lama ini nizamiyah sudah tidak lagi sanggup untuk menyelesaikan tantangan semasa pada masa itu. Maka waktu itu nizamiyah ditinggalkan oleh generasi ini, ditinggalkan. Jadi sekolah negeri itu ditinggalkan. Terjadi kan? Tren sekolah negeri ditinggalkan pada masa itu oleh generasi ini. Kenapa? Karena tantangan yang di depan mata, yaitu pasukan salib yang sudah menguasai Syam dan segala kekisruhan negeri dalam negeri, itu tidak bisa lagi diselesaikan oleh alumni-alumni dari madrasah-madrasah nizamiyah. Sistem pendidikan dan kurikulum nizamiyah tidak bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat umat. Maka apa yang dilahirkan? Tren madrasah baru yang kurikulumnya, sistem pendidikannya, pola asuhnya dan seterusnya itu kemudian diorientasikan untuk bisa menyelesaikan ini. Madrasah ini mulai dibangun di TUS, mulai dibangun di beberapa tempat dan seterusnya. Satu generasi selesai, yaitu generasi yang merasakan keterpurukan dengan pembuktian yang dibuktikan oleh pasukan salib yang menguasai Syam dan Palestina. Masuk generasi berikutnya, generasi yang melanjutkan estafet tadi dan kemudian membangun jaringan kuat, mensosialisasikan tren ini, tren madrasah ini. Maka lahirlah jaringan madrasah-madrasah pembaharuan, madrasah islah di seluruh wilayah Islam. Pusatnya di Baghdad. Pusatnya di Baghdad. Rektornya kalau bahasa kita adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Masyarakat kita hanya mengenal beliau sebagai sosok tokoh sufi. Itu yang paling populer. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh pergerakan dan pendidikan. Itu yang sejatinya. Dan beliau membangun organisasi, jaringan, pergerakan yang memanjang dari wilayah timur, dari Khurasan, dari mana sampai ke barat, sampai ke Maroko. Dan ada tokoh-tokohnya di setiap wilayah itu. Di Maroko Abu Madian Al-Maghribi, di Fas. Kemudian di Mesir juga ada begitu, dan seterusnya. Beliau sendiri di Baghdad. Dari Syam, dari tempat pendudukan pasukan salib waktu itu, di antara yang muncul adalah dua bersaudara Qudamah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan Diyauddin Al-Maqdisi. Itu lulusan madrasah Baghdad Qadiriyah. 2 tahun dididik oleh Abdul Qadir Jilani, kemudian Abdul Qadir Jilani meninggal di Hakkar, dekat Mosul di Irak. Itu ada masalah. Daerah tersebut adalah kantong-kantong para penyamun kelas kakap. Mereka ini dalam kisruh politik itu sering menjadi tentara bayaran pihak-pihak yang berkecimpung atau berselisih dalam urusan politik. Jadi setiap pihak akan membayar kelompok-kelompok ini untuk kemudian dijadikan centeng mereka, bodyguard mereka dan seterusnya. Karena mereka punya potensi di dalam militer yang sangat luar biasa. Nah, Syekh Adi bin Musafir itu jaringan Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke daerah ini. Ngapain? Membikin madrasah yang intinya, yang fokusnya adalah menyentuh aspek kejiwaan masyarakat ini agar terjadi tazkiyah, pembersihan mereka. Sehingga ternyata dari situlah perlahan-lahan banyak orang-orang daerah Hakkar yang bertaubat. Tapi potensi kemeletiran mereka itu tidak dibuang. Mereka tetap disuruh berlatih, menjaga fisik mereka, karena itu budaya mereka. Artinya kemampuan militer mereka tidak dihapus karena mereka taubat, enggak, tetap. Kenapa? Karena nanti setelah mereka bertaubat, kemampuan militer mereka itu dipakai oleh pihak-pihak yang bersama-sama mengusung misi islah atau pembaharuan waktu itu. Dan itu sangat bermanfaat ketika Nuruddin Zangki dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi naik. Maka dia tidak bingung-bingung, ini pemimpin pusat di Syam ini, Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi tidak bingung-bingung untuk mencari modal-modal, potensi-potensi, talenta-talenta militer tingkat tinggi, tinggal ditarik aja dari Hakkar. Maka Jenderal Salahuddin
Panglima Salahuddin, tentara Salahuddin itu banyak alumni Hakkar, Madrasah Hakkariyah atau Madrasah Adawiyah. Sudah terbentuk keislamannya, ruhiyahnya, punya kemampuan bakat atau militer alamiah yang teramat sangat mumpuni. Dahsyat sekali. Begitu. Dan tercatat Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan jaringannya ini memanfaatkan momentum haji untuk melakukan musyawarah akbar. Akbar itu bukan terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi karena ini perencanaan untuk internal umat yang tidak boleh bocor. Gitu loh. Bahaya kalau bocor kepada siapapun, apalagi kepada lawan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika gerakan ini kemudian klop dengan orientasi politik yang juga sebenarnya orang-orangnya adalah lahir dari gerakan ini. Nuruddin Zangki itu kan juga lahir dari gerakan ini, dia dididik oleh gerakan ini. Ketika dia berada di puncak politik sebagai sultan di Syam, kemudian Salahuddin Ayyubi sebagai bawahannya, maka itu sudah satu visi. Kekuatan sosial, kekuatan keulamaan, kekuatan politik, kekuatan ekonomi ada di tangan orang-orang yang sudah satu visi bersama bagaimana membangun islah.